Perkenalkan, dia adalah David, anak kecil polos yang sangat menyayangi orang tua angkatnya. Mereka hidup bahagia sampai suatu hari ibunya ngajak liburan ke hutan. Tapi bukannya jalan-jalan, David malah dibuang. Beberapa tahun sebelumnya, di masa depan, dunia mengalami krisis besar akibat es kutub mencair, banyak kota tenggelam, dan populasi manusia menurun drastis. Untuk membantu kehidupan sehari-hari, manusia mulai menciptakan robot cerdas bernama Mecha lewat perusahaan Cybertonic milik Profesor Hobby. Hobby kemudian menciptakan David, robot anak pertama yang mampu mencintai manusia dengan tulus layaknya anak sungguhan. Beberapa bulan kemudian, ada pasangan suami istri bernama Henry dan Monica yang rutin menjenguk anak mereka bernama Martin di rumah sakit. Martin mengidap penyakit langka dan harus tertidur dalam keadaan mati suri di dalam inkubator sampai obatnya ditemukan. Setiap datang menjenguk, Monica selalu membacakan dongeng untuk Martin. Sampai suatu hari, dokter mulai khawatir dan meminta Henry agar istrinya belajar mengikhlaskan karena sudah 5 tahun, Martin belum juga sadar. Di sisi lain, Cybertonic sedang mencari orang tua asuh untuk David. Dari banyaknya pendaftar, ternyata yang terpilih adalah Henry. Suatu hari, Henry membawa David pulang ke rumah sebagai kejutan untuk Monica. Tapi bukannya senang, Monica malah ngamuk. Buat dia, Martin tidak akan pernah tergantikan, apalagi oleh robot yang wajah dan tingkahnya sangat mirip manusia. Henry pun janji besok David akan dikembalikan ke perusahaan. Karena penasaran, malam itu mereka diam-diam mulai memperhatikan David. Kemudian, Henry menjelaskan kalau niat adopsi David, kode rahasianya harus diaktifkan. Setelah aktif, David akan terikat dengan mereka selamanya. Ikatan itu permanen dan hanya bisa berakhir jika David dikembalikan ke Cybertonic untuk dihancurkan. Jadi, Monica harus pikirin matang-matang dulu sebelum mengaktifkan kode tersebut. Malam harinya, pas mau tidur, David meminta Monica memakaikan piyamanya. Monica nolak dan buru-buru keluar kamar. Tapi di luar, dia malah ngintip dan anehnya David tahu sedang diperhatikan. Besok paginya, semua terasa asing bagi David. Dia terus belajar dan memproses apa yang ada di sekitarnya sambil mengikuti Monica kemanapun pergi. Merasa kesal, Monica memasukkannya ke dalam lemari. Beberapa jam kemudian saat dikeluarkan, David malah bertanya, "Apa ini permainan?" Monica mengiyakan, lalu menyuruhnya kembali ke kamar. Tapi tidak lama kemudian, David yang mengira mereka sedang main petak umpet, malah membuka pintu kamar mandi saat Monica lagi asik boker. Monica pun kaget. Pas makan malam, semua orang sibuk makan, sementara David cuman ngeliatin sambil niruin gerakan mereka. Tapi pas lihat mie nyangkut di bibir Monica, David tiba-tiba ketawa kenceng. Henry senang banget melihat Monica ceria lagi, dan pelan-pelan Monica pun luluh dan mulai bersikap seperti sosok ibu bagi David. Tapi begitu teringat Martin, dia sedih lagi. Suatu hari, karena sudah yakin dengan keputusannya, Monica akhirnya membuka kode rahasia sesuai protokol untuk mengaktifkan emosi David agar ia bisa memiliki cinta dan kasih sayang layaknya anak manusia. Usai diaktifkan, mereka pun berpelukan. Beberapa tahun kemudian, saat mereka bersiap menghadiri sebuah pesta, tiba-tiba David membahas soal kematian karena ia sadar berbeda dengan robot, manusia suatu saat akan menua dan wafat. Mendengar pertanyaan itu, Monica terdiam sejenak lalu mengambil sebuah kotak lama berisi boneka milik Martin bernama Teddy.
Teddy ternyata bukan boneka biasa. Dia robot cerdas yang bisa bergerak dan berbicara. Monica berharap suatu hari nanti bisa menjaga satu sama lain. Hingga di suatu hari, Monica mendapat kabar kalau Martin akhirnya bisa pulang ke rumah. David, this is Martin. Beberapa bulan kemudian, kondisi Martin mulai membaik meski kakinya masih harus memakai alat bantu. Saat itu, Teddy yang tidak suka diperlakukan seperti mainan menolak menuruti perintah Martin dan malah kabur ngadu ke Monica. Sementara itu, David hanya diam, memperhatikan setiap tingkah laku Martin. Dari situlah mulai kelihatan kalau si Martin itu sebenarnya anak yang kasar, sombong, dan sering meremehkan David hanya karena dia robot. Okay, when were you first built, weren't you? What sort of bird? Sejak Martin kembali, David lebih sering diam di pojok kamar saat Monica membacakan dongeng. Meski begitu, wajahnya tetap terlihat bahagia hanya karena masih bisa berada dekat Monica. Keesokan paginya saat sarapan, Martin mulai mengusili David. Teddy bahkan sempat memperingatkan, kau akan hancur kalau memasukkan makanan. Tapi karena terpancing dan ingin terlihat seperti manusia, David malah benar-benar memakan makanan itu. Akibatnya, sistem David error dan sulit dikontrol. Tiba-tiba dia cuma diam dengan wajah aneh. Di Sabertonic saat David diperbaiki, dia bilang, tenang ibu, ini enggak sakit. Monica langsung pergi. Dia takut makin menyayangi David seperti anaknya sendiri. Melihat kedekatan itu, Martin mulai cemburu. Hingga suatu hari, si Martin menyusun rencana jahil agar David dibenci Monica. Dengan licik, Martin menyuruh David memotong rambut Monica saat tidur sambil bilang kalau itu akan membuat ibunya makin sayang kepada David. Di sisi lain, Teddy sempat merasa ada yang tidak beres. David yang polos malah nurutin perintah Martin. David! Why did you do that? David akhirnya ketahuan. Keesokan paginya saat sedang menyiapkan pesta ulang tahun Martin, Monica dan Henry malah berdebat soal kejadian semalam. Monica yakin David cuma cemburu dan tidak berniat jahat, tapi Henry berpikir sebaliknya. Bagaimanapun juga, David hanyalah robot dan tidak ada yang tahu kalau suatu saat dia bisa membahayakan keluarga mereka. Di tengah pesta, David datang sambil bawa kado. Teman-teman Martin langsung ngumpul dan karena penasaran sama robot anak itu yang katanya dapat merasakan sakit, satu orang menggoreskan pisau ke tangan David. David langsung panik dan memeluk Martin, tapi malah bikin jatuh ke kolam renang. Setelah menyelamatkan Martin, David dibiarkan gitu aja di dalam kolam. Keesokan harinya, Monica masuk ke kamar David dan dia terharu saat membaca tulisan yang berisi kalau David sangat mencintai kedua orang tuanya. Saat Monica ngajakin pergi bermain tanpa curiga, David langsung senang. Bersama Teddy, Monica membawa mereka pergi ke suatu tempat, tapi ternyata dia berniat ngembaliin David ke perusahaan Cybertonic. Namun saat teringat kalau David akan dihancurkan jika dikirim ke sana, Monica akhirnya mengubah keputusan dan membawa mereka ke tengah hutan. Monica ngejelasin kalau mulai sekarang David harus tinggal di hutan bersama Teddy dan tidak boleh pulang lagi. Untuk pertama kalinya, David benar-benar menangis. Ia terus memohon sambil mengingat dongeng Pinocchio yang pernah diceritakan Monica kalau suatu hari bisa berubah menjadi manusia sungguhan.
Sebelum pergi, Monica sempat ngingetin David untuk ngejauhin gedung cybertronic dan berhati-hati terhadap manusia kecuali jika ketemu sesama robot. Monica pun pergi meninggalkan David untuk selama-lamanya. Di sebuah hotel, kita diperkenalkan dengan Joe, robot canggih yang dirancang untuk menghibur para wanita kesepian. Bukan cuma pandai melayani, Joe juga pintar merayu, enak diajak curhat, dan selalu tahu cara membuat lawan bicaranya ngerasa nyaman. Setelah itu, saat Joe menemui klien berikutnya, petugas hotel ngasih tahu agar rencana izin operasinya diperlihatkan karena belakangan ini kelompok Flashfair sedang ngincer memburu robot-robot liar untuk dihancurkan. Sebelum memasuki kamar, Joe memiliki kemampuan mengubah warna rambutnya agar tampil beda. Tapi saat mendekati wanita itu, dia telah tewas. Tak lama seorang pria datang dan ngaku pelaku pembunuhnya. Menyadari telah dijebak, Joe pun langsung kabur lalu mencungkil rencana izin operasinya supaya tidak terlacak polisi. Di tengah hutan, David mengatakan pada Teddy kalau ia ingin mencari peri biru supaya bisa menjadi anak manusia seperti Pinocchio. Namun lagi asik ngobrol, tiba-tiba sebuah truk raksasa datang membuang tumpukan sisa robot yang sudah dihancurkan. Di sanalah David melihat banyak robot liar bermunculan, sibuk mencari bagian tubuh robot lain untuk memperbaiki dan menyempurnakan diri mereka. Tak lama kemudian, Joe muncul di tempat itu dan melihat balon udara besar berbentuk bulan. Ternyata itu milik kelompok Flashfair yang dipimpin oleh John. John sangat menentang keberadaan robot karena dianggap merendahkan martabat manusia. Selain itu, setiap robot liar yang berhasil ditangkap akan dijadikan bahan pertunjukan brutal demi meraup keuntungan besar. Any old unlicensed iron down there? Trenton incident. Sir, he's a free-range man. Sayangnya, dalam pelarian itu hampir tidak ada robot yang berhasil selamat. Hanya Teddy yang sempat bergelantung, namun akhirnya memilih menjatuhkan diri demi menyusul David ke arena pertunjukan. Tapi sesampainya di sana, si Teddy malah tertangkap para pegawai dan dibawa ke tempat penyimpanan barang hilang. Di arena pertunjukan itu, para robot dihancurkan dengan berbagai cara. Ada yang dimasukkan ke mesin peluncur, ada juga yang dilelehkan menggunakan cairan kimia. I changed my mind. Lama kemudian Teddy berhasil melarikan diri, namun tertangkap oleh seorang gadis kecil. Saat si gadis melihat David, dia langsung ngadu ke ayahnya bernama Alec yang bekerja di tempat itu. Setelah melihat dari CCTV supaya diselamatkan, Teddy pun bilang kalau dia anak manusia. Di dalam tahanan, salah satu robot sempat meminta bantuan robot lain untuk mematikan penerimaan rasa sakitnya. Di tengah pertunjukan, nasib para robot berakhir tragis. I hit my lamp on a good old... Goodbye, David. Tak lama kemudian, Alec datang untuk memeriksa David. Namun saat tahu kalau David ternyata robot, dia langsung kaget karena fisik dan tingkah lakunya benar-benar sangat mirip manusia.
Ketika John tahu David adalah robot yang nyaris tak bisa dibedakan dari manusia, dia langsung menyuap Alec agar tidak membawanya pergi. Tak lama kemudian, David dibawa ke tengah arena. Dengan ketakutan, ia terus menggenggam erat tangan Joe. Joe ikut panik karena tangan David sulit dilepaskan. Akhirnya, ia pun terpaksa masuk ke arena bersama David. Children of all ages. Rencana John untuk membuktikan bahwa robot adalah ancaman malah jadi bumerang saat David berteriak minta tolong dengan penuh ketakutan. Banyak orang tak percaya kalau dia hanya robot. Bukannya mendukung, mereka justru malah melempari John. David, Joe, dan Teddy pun akhirnya berhasil keluar dari tempat itu. Di sisi lain, terungkap kalau David sebenarnya dibuat berdasarkan sosok putra Profesor Hobie yang telah meninggal dunia. Karena itu Hobie sangat khawatir setelah mengetahui David dibuang oleh Monica. Dia takut robot tersebut jatuh ke tangan orang yang salah. Tak lama kemudian, para staf datang membawa kabar baik. David berhasil selamat dari kelompok Flash Fair. Mendengar itu, Hobie pun langsung lega. Di tengah hutan, David sempat panik saat melihat bulan karena mengira itu balon udara milik Flash Fair. Ia pun mencari jalan lain. Di perjalanan, Joe mendengar kalau David sedang mencari peri biru. Begitu tahu peri biru adalah seorang wanita, Joe ngajakin David ke sebuah kota. Siapa tahu di sana mereka bisa menemukan peri biru. Udah tahu David masih anak-anak, si Joe malah santai cerita kalau dia seorang gigolo sambil bertingkah pecicilan dan pamer keahlian dalam urusan wanita. I provide will put a blush back on anyone. She will make you a real boy for my customers may ask for me. Di pinggir jalan, Joe menghampiri sekelompok pemuda dan menggunakan pena hologram untuk memanipulasi dengan dihadiahi para wanita seksi. Mereka pun langsung setuju. Begitu tiba di kota Ras, Joe ngajakin David keliling kota yang dipenuhi robot penghibur. Saat melihat patung malaikat raksasa, David langsung mengira itu peri biru yang sedang ia cari. Joe buru-buru menahannya, lalu ngajakin David ke Dr. No, sebuah program canggih yang serba tahu. Sayangnya layanan itu tidak gratis. Untung David masih punya uang bekal dari Monica, jadi ia bisa bertanya untuk mencari petunjuk tentang peri biru. Setelah memasukkan uang, David diberi kesempatan untuk mengajukan 4 pertanyaan. Namun di pertanyaan terakhir, saat David bertanya bagaimana peri biru bisa mengubah robot menjadi manusia, Dr. No tiba-tiba menghilang. Layar pun berubah hitam sebelum akhirnya muncul petunjuk bahwa David harus pergi ke ujung dunia Manhattan dan menemui Profesor Hobie untuk mendapatkan semua jawabannya. Melihat David begitu semangat ingin ke Manhattan, Joe berusaha tahan sambil bilang, banyak robot pergi ke sana tapi tidak pernah kembali. Lagi pula, peri biru itu cuma dongeng dan manusia sebenarnya tidak mencintai robot. Namun David tetap yakin Monica menyayanginya. Joe pun mengingatkan kalau robot diciptakan untuk melayani manusia, bukan untuk dicintai. Karena suatu hari nanti saat manusia punah, dunia hanya akan dihuni para robot. David hanya berkata, "Selamat tinggal Joe," lalu pergi. Namun sesaat kemudian Joe ditangkap polisi karena kasus pembunuhan di hotel. Melihat pintu pesawat terbuka, David nekat masuk dan menyalakan mesinnya hingga membuat suasana jadi kacau. Tapi berkat aksi nekat David, Joe berhasil kabur dan langsung mengambil alih pesawat itu. Mereka pun segera terbang menuju Manhattan.
Dari kota yang gemerlap, kini mereka sampai di Manhattan, sebuah kota yang tenggelam dan terlupakan berada di ujung dunia. Setelah lama berkeliling, David akhirnya menemukan gedung Cybertonic, tempat Profesor Hobie menciptakan dan memproduksi robot buatannya. Saat masuk ke dalam ruangan, David kaget melihat robot lain yang wajahnya sangat persis. Robot itu masih baru dan belum memiliki ikatan dengan siapapun. Takut posisinya digantikan dan Monica tidak lagi menganggapnya spesial, David langsung menghancurkan robot tersebut. Profesor Hobie pun datang. Di sana, Hobie akhirnya mengungkapkan sebuah kebenaran tentang David, bahwa dia hanyalah robot, tetapi robot paling luar biasa yang pernah diciptakannya. Dari sebuah dongeng, David mampu berkelana untuk mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. Ia bukan cuma cerdas dan bisa mencintai, tetapi juga mampu mengejar harapan yang bahkan tidak pernah diprogram oleh Hobie. Mendengar kenyataan itu, David langsung bilang, "Kukira cuma aku satu-satunya." Lalu ia pergi untuk memanggil seluruh timnya. Karena penasaran, David masuk ke sebuah ruangan dan terkejut melihat banyak robot yang wajahnya sama persis. Yang lebih mengejutkan lagi, Hobie bahkan sedang menyiapkan versi perempuan dari robot David. Saat itulah makin sadar bahwa ia bukan robot spesial. Merasa putus asa, David hanya duduk melamun dengan tatapan kosong. Setelah memanggil nama ibu untuk terakhir kali, dia pun nekat menjatuhkan dirinya ke laut. Di dalam laut, arus dan kawanan ikan membawa David hingga ke sebuah tempat yang menarik perhatiannya. Namun Joe keburu datang menolong. Di atas, David baru sadar telah menemukan peri biru. Sayangnya Joe tertangkap polisi. Ia segera mengaktifkan mode kapal selam agar David menemukan peri biru itu. Mereka pun akhirnya berpisah. Kemudian David dan Teddy menyelam memasuki kota Manhattan, kota yang sudah lama tenggelam di dasar laut. Dulu tempat itu merupakan kawasan tempat hiburan yang dipenuhi patung karakter dongeng, termasuk Pinocchio. Di sanalah David akhirnya menemukan patung peri biru yang selama ini ia cari. Akibat pendaratan itu, biang lala raksasa runtuh sehingga menimpa kapal menjebak mereka. David justru melihat itu sebagai kesempatan. Ia terus menatap peri biru sambil berdoa, "Tolong, jadikan aku anak manusia sungguhan." Dan kalimat itu terus David ucapkan berulang-ulang selama ribuan tahun, hingga akhirnya ia membeku dalam diam, tak pernah bergerak lagi, dengan mata yang tetap terbuka menatap patung peri biru. Tahun kemudian, bumi telah diselimuti es. Di antara reruntuhan Manhattan, muncul benda-benda aneh yang terbang berkeliling. Ternyata mereka adalah robot super canggih bernama Spesialis yang berevolusi ribuan tahun setelah peradaban manusia punah. Para spesialis menemukan David dan Teddy yang masih terjebak dalam es. Dengan teknologi mereka, David pun berhasil dihidupkan kembali. Begitu melihat patung peri biru, David langsung mendekatinya dengan penuh harapan. Namun saat disentuh, karena sudah rapuh dimakan waktu, patung itu pun langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, dengan teknologi canggih mereka, para spesialis itu membaca memori David hingga mengetahui semua yang telah ia alami selama ini. David pun dibawa ke sebuah ruang simulasi dan akhirnya bertemu dengan peri biru. Dia kembali memohon agar diubah menjadi anak manusia supaya bisa dicintai dan hidup bersama ibunya lagi. Namun, keinginannya tidak terkabul.
Peri biru justru membuat David mulai memahami arti menjadi manusia dan kehidupan yang telah lama punah. Mendengar itu, David pun menangis. Peri biru langsung bilang dia bisa menghidupkan seseorang dalam 1 hari, asalkan masih ada bagian tubuhnya yang tersisa. Teddy pun datang dan mengingatkan David pada kejadian saat ia memotong rambut Monica dulu. Ternyata selama ini selai rambut Monica masih terselip di tubuh Teddy. Berkat rambut itulah permintaan David akhirnya terkabul. Di saat menunggu kedatangan Monica, salah satu spesialis datang lalu bercerita bahwa mereka pernah mencoba mengkloning manusia dari sisa organik seperti tulang, gigi, dan rambut. Namun semua percobaan itu gagal karena manusia hasil kloningan hanya mampu hidup selama 1 hari. Setelah itu, David masuk ke sebuah kamar dan melihat Monica masih tertidur. Saat Monica bangun, David langsung membuatkan segelas kopi untuknya. Monica terlihat bingung dan David diingatkan untuk tidak membahas masa lalu karena bisa membuat Monica menghilang. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, David pun menghabiskan hari itu bersama Monica tanpa Henry dan Martin. Mereka menikmati berbagai momen bahagia hanya berdua. Now make a wish. Tak lama kemudian, mereka masuk ke kamar. Monica bilang, "Aku sudah mengantuk." David nangis, lalu nyempetin ngucapin, "Aku sayang ibu." Gak lama, Monica tidur pules dan gak bakal bangun lagi. David pun kelihatan lega, tapi anehnya malam itu untuk pertama kali, David ikutan tidur. Sedangkan Teddy cuma duduk ngeliatin keduanya terbaring dan gak tahu apa mereka akan bangun atau enggak karena cerita keburu tamat.